Pemirsa, kini kami kembali hadir untuk menjumpai Anda dalam Berita Lampung bersama saya, Vika Rana. Sejumlah berita aktual dan informasi menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda. Berikut berita utama pagi hari ini. Panen kotaku. Buang aja ikan tuh. Akibat tak laku, nelayan di Tanggamus membuang 9 ton ikan yang baru ditangkapnya. Dua kali. Ya Allah, ikan dibuangin lagi. Yo. Seorang bandar narkoba di Lampung Tengah ditangkap saat sedang mengonsumsi narkoba. Polisi sita senjata api dan sabu-sabu yang disembunyikan di pagar bambu. Nah, ini rekam dulu nih. Ya, ini belum dibuka, sabar nanti dia dulu. Puluhan siswa SD Negeri 3 Terbanggi Besar, Lampung Tengah belajar lesehan akibat kelas mereka rusak dan belum kunjung diperbaiki. Hujanan itu bang. Kemunculan angin tornado di Laut Pulau Condong, Lampung Selatan terekam kamera ponsel milik nelayan pada Selasa sore. Pusaran angin meruncing ke bawah menyentuh permukaan air laut hingga menyembur ke udara setinggi belasan meter. Badai tornado di tengah laut ini menakutkan para nelayan. Ini lewat dia ini nyamping dia ini udah miring. Hingga Rabu siang, BMKG Stasiun Maritim Panjang Bandar Lampung tidak menerima laporan tentang kerusakan perahu nelayan ataupun korban jiwa akibat badai tornado itu. Petugas BMKG meminta nelayan tetap mewaspadai cuaca ekstrim di seluruh perairan Laut Lampung. Selain badai, ombak tinggi lebih dari 2 meter diperkirakan terjadi hingga beberapa hari ke depan. Nelayan dengan perahu kecil diimbau tidak melaut terlalu ke tengah karena berisiko kecelakaan. Kalau untuk dekat daerah pantai kecil kemungkinannya, ya. Karena kita sendiri pun kalau misalnya ada terbentuk di laut untuk di perairan di Indonesia itu cepat hilang karena adanya gaya Coriolis salah satunya itu yang cepat memusnahkan adanya pusaran angin itu. Jadi semakin rendah tekanan udaranya, biasanya kecepatan anginnya juga semakin tinggi. Berdasarkan data dari Perakiraan Cuaca BMKG Stasiun Maritim Bandar Lampung, ombak tinggi pekan ini berpotensi melanda laut yang berdampingan langsung dengan Samudra Hindia, yakni Laut Tanggamus hingga pesisir barat. Tuh awannya lihat hujannya kayak gitu tuh. Sementara itu, di Laut Lampung Timur, Tulang Bawang yang berdampingan dengan Laut Jawa dan Laut Lampung Selatan yang berdampingan dengan Selat Sunda lebih aman bagi nelayan tradisional untuk mencari ikan karena ombaknya tidak terlalu tinggi. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung. Panen kotaku. Para nelayan di kapal motor Ilham 3 membuang 9 ton ikan hasil tangkapannya ke Laut Kota Agung Tanggamus. Ikan tersebut dibuang karena tidak laku dan nelayan pun merugi hingga belasan juta rupiah. Para nelayan di kapal motor Ilham 3 mengatakan ikan yang dibuang itu hasil menjaringnya di Laut Tanggamus selama semalaman. Ikan yang didapat kemudian ditawarkan ke sejumlah agen, pedagang di tempat pelelangan ikan Kota Agung, dan ke pengusaha ikan asin. Namun mereka tidak mau membelinya. Penyebabnya daya beli masyarakat menurun drastis. Meski ditawarkan dengan harga rendah, namun ikan nelayan tersebut tidak juga laku dan akhirnya dibuang ke laut. Ikan dibuang-buang, ditumpahin lagi ikannya. Beli, nggak ada yang beli Pak. Kadang beli. Ya dikasih aja orang nggak mau. Udah terlalu banyak apa Ya bang? saking muntahnya. Itu yang dibuang berapa bakul bang? Ada sekitar 300-an. 300-an bakul. Ya. Nah itu nelayannya dapatnya dari mana bang? Hasil dari Tengah. tengah. Ya.
Jaring tengah bang ya? Ya, itu kalau biaya nelayan itu sekitar hampir 3 juta ya sekali berangkat itu. Belum lagi nih ditambah lagi BBM mahal bang ya? Nah itu dia. Kalau penangkapan ikan ya bagus. Cuma kalau tempat untuk penampungan ikan udah kayaknya tidak tertampung lagi gitu. Pengusaha ikan asin tak membeli ikan nelayan dari KM Ilham 3 karena harga jual ikan asin turun drastis, dampak kenaikan harga BBM. Mereka mengurangi produksi pembuatan ikan asin dan itu berdampak pada berkurangnya pembelian ikan dari nelayan. Dalam satu bakunya kemarin itu emang iya masukin aja ke gudang pengasinan, cuman belum putus harga, belum ketahuan harga itu. Kurang tahu itu di TPI tahu 20, tahu 30, kurang tahu. Artinya dari pengasinan belum memutuskan harga, Pak? Belum ada pemutusan harga, karena kalau diputusin harga nanti takutnya besok hujan lagi gimana tuh, kan rugi nanti pengasin gitu. Para nelayan di Kota Agung Tanggamus mendesak pemerintah menurunkan harga BBM. Sebab kenaikan harga BBM tersebut telah menyebabkan perekonomian tak stabil. Andre Kurniawan melaporkan dari Tanggamus. Kelangkaan solar dan pertalite di Lampung meluas. Rabu siang antrean kendaraan terjadi di SPBU Propau, Lampung Utara. Antrean truk mengular hingga ke Jalan Sumatera Lintas Tengah sejauh ratusan meter dari SPBU. Antrean kendaraan terjadi karena SPBU ini kehabisan stok solar dan pertalite. Para pengemudi memilih antri meski harus menunggu lama datangnya pasokan BBM dari Pertamina di SPBU ini karena solar dan pertalite langka di SPBU lain. Di sepanjang Jalan Sumatera Lintas Tengah, banyak SPBU yang tidak lagi menjual solar dan pertalite. Kini banyak SPBU hanya menjual BBM non-subsidi yang harganya tidak terjangkau oleh pengemudi angkutan umum. Sampai sekarang belum dapat minyak. Belum dapat minyak. Informasi yang Bapak dapat? Kayaknya pagi ini katanya udah datang ini. Iya. Maksudnya ini kalau semuanya minyak mahal ini yang penting itu lancar minyak. Sampai saat ini terjadi terbengkalai. Jadi dari semalam Bapak nunggu di sini ya? Iya, dari jam 2:30 pagi. Sampai sekarang ini? Iya. Apa bang terhambatannya masalah minyak ini bang? Ya, pasokan minyaknya nggak nyampe-nyampe. Harga sudah naik, kalau bisa jangan sampai lah kayak gini. Antri, susah nyari minyaknya lagi. Kelangkaan solar dan pertalite menyusahkan warga, khususnya para pengemudi angkutan umum. Mereka tidak beralih ke BBM non-subsidi karena harganya tidak terjangkau. Para pengemudi angkutan umum juga mempertanyakan masalah kelangkaan solar dan pertalite, padahal pemerintah sudah menaikkan harganya. Ardio Haba melaporkan dari Lampung Utara. Rumah Hambali yang terletak di Desa Sidokerto, Kecamatan Bumi Ratu Nuban, Lampung Tengah, Selasa malam digerebek polisi. Tersangka didapati sedang mengonsumsi narkoba jenis sabu-sabu di meja makan. Hambali yang sedang mabuk narkoba tak berkutik, ia pun pasrah ditangkap. Dari penggeledahan di rumahnya, polisi menyita 1 pucuk senjata api lengkap dengan 1 butir pelurunya. Dari penggeledahan lanjutan, polisi menyita 2 bungkus sabu-sabu dan timbangan digital dalam plastik hitam yang disembunyikan Hambali di pagar bambu belakang rumahnya. Apa ini ya? Wah, apa itu? Lara. Laporan dari masyarakat bahwa satu wilayah di Kampung Sidokerto, Kecamatan Bumi Ratu Nuban, sering jadikan tempat transaksi narkotika. Kemudian saya memerintahkan unit opsional yang dipimpin oleh Kanit Opsional Ibtu Andri Novaldi untuk menuju ke TKP. Sampai di TKP, kami menemukan seorang laki-laki berinisial HB sedang asik mengkonsumsi narkotika jenis sabu. Dari hasil pemeriksaan polisi, Hambali merupakan bandar narkoba dan pemasoknya kini masih buron. Atas perbuatannya, tersangka terancam hukuman 20 tahun penjara. Ari Susanto melaporkan dari Lampung Tengah.
Dok. Bawa mobil ini, Dok.